Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Jawa Saja, kali ini channel Jawa Saja akan membahas tanda-tanda alam jika terjadi megatrust yang saya ambil dari beberapa sumber, baik luar negeri maupun dalam negeri. Kemudian kami rangkum dalam sebuah tulisan seperti itu, kemudian saya jabarkan bahwa memang gempa megatrust sampai hari ini pun masih menjadi momok yang sangat menakutkan, dan itu adalah sebuah fakta. Tetapi kita sebagai warga negara khususnya yang hidup di pesisir tetap menerima itu, ya, yang penting dengan kewaspadaan tinggi seperti apa yang sarankan oleh BMKG. Jadi gempa trust itu adalah jenis gempa yang terjadi di zona subduksi, di mana dua lempeng tektonik itu saling bertumbukan dan salah satu lempeng itu bergerak menyusup ke bawah lempeng lainnya. Proses ini itu menciptakan tekanan yang luar biasa besar di area perbatasan antara kedua lempeng, dan ketika tekanan tersebut mencapai batas kritis, itu pelepasan energinya terjadi dalam bentuk gempa bumi. Jadi megatrust itu termasuk gempa bumi dengan kekuatan sangat besar, seringkali mencapai magnitudo 8 atau lebih, dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas termasuk juga tsunami. Zona subduksi di selatan Pulau Jawa itu merupakan salah satu kawasan di dunia yang paling rawan terhadap megatrust. Di daerah ini lempeng Indo-Australia terus bergerak ke arah utara dan menekan lempeng Eurasia, menciptakan zona tektonik yang aktif dan penuh tekanan. Tekanan ini bisa terakumulasi selama ratusan tahun sebelum dilepaskan dalam satu peristiwa gempa besar. Sejarah geologi menunjukkan bahwa kawasan ini telah mengalami beberapa kali gempa besar, dan para ilmuwan memperkirakan bahwa potensi gempa megatrust di masa depan tetap tinggi. Meskipun ilmu pengetahuan terus berkembang, hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan gempa megatrust itu terjadi. Waktu, lokasi pasti, dan besarnya gempa masih menjadi misteri. Namun, ada beberapa tanda-tanda alam yang diyakini dapat menjadi indikasi bahwa gempa besar mungkin segera terjadi. Tanda-tanda ini seringkali muncul sebagai respon alam terhadap akumulasi tekanan di zona subduksi, dan bisa memberikan peringatan dini bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Mengenali dan memahami tanda-tanda ini sangat penting, meskipun tetap diperlukan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi skenario yang terburuk, ya teman-teman. Tanda-tanda itu yang pertama adalah peningkatan aktivitas seismik kecil. Jadi peningkatan aktivitas seismik kecil itu seringkali menjadi salah satu pertanda bahwa zona tektonik sedang mengalami tekanan yang semakin besar. Sebelum gempa besar terjadi, area tersebut biasanya mengalami serangkaian gempa kecil atau dikenal sebagai foreshock, serta tremor yang intensitasnya lebih rendah. Aktivitas ini bisa terjadi dalam pola tertentu yang menunjukkan bahwa lempeng tektonik sedang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tekanan yang terus meningkat. Gempa-gempa kecil ini berfungsi sebagai peringatan bahwa ada pergerakan di dalam bumi yang sedang berlangsung, meskipun sulit untuk diprediksi apakah mereka akan berujung pada gempa besar atau hanya serangkaian pergeseran kecil yang tidak berkembang menjadi bencana besar. Kita doakan teman-teman, semoga ini juga tidak sampai terjadi yang namanya megatrust, ya. Foreshock itu dapat berlangsung dalam rentang waktu yang bervariasi. Pada beberapa kasus, gempa kecil ini hanya terjadi beberapa hari atau bahkan beberapa jam sebelum gempa utama. Namun dalam kasus lain, gempa kecil ini bisa berlangsung selama beberapa bulan atau lebih. Fenomena ini seringkali menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat karena sulit untuk menentukan apakah gempa kecil itu dirasakan hanyalah peristiwa biasa atau pertanda adanya gempa besar yang akan datang. Namun tidak semua gempa besar diawali oleh peningkatan aktivitas seismik yang jelas. Beberapa gempa besar dapat terjadi tiba-tiba tanpa adanya foreshock yang signifikan, sehingga para ahli seismologi masih menghadapi tantangan besar
dalam menjadikan fenomena ini sebagai alat prediksi yang akurat. Meskipun demikian, memonitor aktivitas seismik yang berpotensi memicu gempa megatrust ya, merupakan langkah penting dalam memahami dinamika zona subduksi seperti yang ada di selatan Pulau Jawa. Dengan teknologi seismograf yang semakin canggih, para ilmuwan mampu mendeteksi getaran kecil ini, memberikan peringatan awal kepada masyarakat yang berada di wilayah berisiko tinggi. Yang kedua, teman-teman, perubahan tinggi permukaan laut. Jadi perubahan tinggi permukaan laut itu secara tiba-tiba seringkali menjadi salah satu tanda awal dari gempa besar, terutama jika gempa tersebut terjadi di bawah laut dan melibatkan mekanisme tektonik yang memicu tsunami. Salah satu fenomena yang paling menyolok adalah surutnya air laut secara drastis di pesisir pantai. Peristiwa ini terjadi ketika lempeng tektonik yang bergerak di dasar laut menyebabkan pengangkatan atau penurunan dasar laut yang pada gilirannya memindahkan volume besar air. Dalam beberapa kasus, ketika dasar laut turun dan bergeser secara signifikan, air laut dapat tertarik ke arah laut lebih dalam, menyebabkan surut yang tidak biasa di sepanjang garis pantai. Fenomena surutnya ini seringkali mendahului datangnya gelombang tsunami, yang merupakan salah satu ancaman terbesar dari gempa megatrust. Ketika air laut surut secara drastis, ini memberikan ruang bagi massa air yang besar yang akan kembali dalam bentuk gelombang tsunami. Gelombang tersebut bisa sangat cepat dan besar menghantam pantai dengan kekuatan yang dahsyat. Waktu antara surutnya air dan kedatangan tsunami bisa bervariasi, tergantung pada jarak dari pusat gempa. Dalam beberapa kasus, masyarakat pesisir hanya memiliki beberapa menit untuk bereaksi sebelum gelombang besar itu mencapai daratan. Surutnya air laut mendadak seringkali menjadi sinyal, apalagi yang bisa diamati oleh penduduk pesisir pantai. Fenomena ini seringkali aktivitas hewan yang tidak biasa. Jadi aktivitas hewan ini tidak biasa seringkali menjadi salah satu tanda alam yang menarik perhatian sebelum terjadinya gempa besar. Beberapa hewan diyakini memiliki kemampuan alami yang merasakan perubahan lingkungan yang sangat halus seperti gelombang elektromagnetik, perubahan tekanan udara, atau vibrasi tanah yang disebabkan oleh aktivitas seismik di bawah permukaan bumi. Hewan-hewan ini biasanya bereaksi terhadap perubahan yang mungkin tidak dirasakan oleh manusia, sehingga perilaku mereka dapat memberikan petunjuk dini tentang bencana yang akan datang. Misalnya, anjing dan kucing biasanya tinggal di dalam rumah bisa tiba-tiba menjadi gelisah atau tampak ketakutan tanpa alasan yang jelas. Mereka mungkin mulai menggonggong, mengeong, atau berusaha keras untuk keluar dari rumah. Di beberapa laporan saksi mata dari gempa besar sebelumnya, anjing bahkan terlihat berusaha lari ke area terbuka atau tempat yang lebih tinggi sebelum gempa terjadi. Burung-burung yang biasanya tenang bisa secara mendadak terbang dalam jumlah besar, meninggalkan sarang mereka atau terbang dengan pola yang tidak biasa. Selain itu, ikan-ikan di kolam atau sungai juga bisa menunjukkan perilaku yang aneh, seperti berenang ke permukaan air atau berkumpul di satu wadah sebelum gempa terjadi. Hewan ternak juga telah dilaporkan menunjukkan perilaku yang berbeda sebelum gempa. Misalnya sapi, kuda, dan domba mungkin terlihat gelisah, tidak mau makan, atau bahkan mencoba lari dari kandangnya. Hewan liar ini biasanya jarang terlihat oleh manusia, juga bisa keluar dari habitat mereka, bergerak menuju area yang lebih aman. Pergerakan besar-besaran kawanan hewan seperti rusa atau binatang liar lainnya kadang-kadang terlihat sebagai tanda adanya perubahan mendadak di lingkungan yang mereka deteksi lebih awal. Jadi kemampuan hewan untuk merespon perubahan lingkungan sebelum gempa ini dipelajari itu melalui banyak laporan sejarah. Sebagai contoh, sebelum terjadinya gempa besar di Cina pada tahun 1975, sejumlah besar ular itu dilaporkan keluar hibernasi dari terlihat di jalanan dalam kondisi musim dingin yang sangat dingin. Sebuah perilaku yang sangat tidak biasa. Perilaku ini dilihat sebagai reaksi aktivitas seismik mendahului gempa besar tersebut. Meskipun pengamatan terhadap perilaku hewan
Ini tidak dapat dijadikan alat prediksi gempa yang mutlak dan terukur secara ilmiah. Fenomena ini tetap menarik perhatian para ahli. Studi lebih lanjut sedang dilakukan untuk memahami lebih dalam bagaimana hewan dapat merasakan gelombang seismik atau perubahan medan magnet yang terjadi sebelum gempa. Jadi dalam beberapa kasus, hewan mungkin merespon gelombang primer yang merupakan gelombang pertama dari gempa yang lebih kecil atau lebih besar. Tetapi seringkali tidak terasa oleh manusia. Gelombang ini mungkin cukup untuk memicu respon hewan yang memberikan mereka waktu untuk bereaksi lebih awal dibandingkan oleh manusia. Perhatian terhadap perilaku hewan yang tidak biasa ini juga menjadi bagian dari kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Di wilayah yang rentan terhadap gempa seperti di kawasan selatan Pulau Jawa, penduduk lokal seringkali mengamati perubahan perilaku hewan sebagai tanda peringatan dini, meskipun tidak dapat sepenuhnya diandalkan. Tanda-tanda ini biasanya menjadi sinyal tambahan bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekali lagi, kewaspadaan. Terutama dikombinasikan dengan tanda-tanda lainnya dan teknologi pemantauan seismik. Kemudian yang keempat, perubahan pada sumur atau mata air. Itu seringkali dianggap sebagai salah satu tanda alam yang menunjukkan adanya aktivitas tektonik di bawah permukaan bumi. Sumber air bawah tanah sangat sensitif terhadap pergerakan dan perubahan tekanan di kerah bumi, sehingga ketika terjadi aktivitas seismik, baik berupa gempa kecil maupun pergeseran besar di zona subduksi, hal ini dapat mempengaruhi kondisi air di dalam sumur dan mata air alami. Salah satu perubahan paling umum adalah naik atau turunnya permukaan air secara signifikan dalam waktu yang singkat. Jadi air sumur yang biasa stabil, ya, tiba-tiba bisa surut atau sebaliknya naik lebih tinggi dari biasanya. Itu menunjukkan adanya gangguan pada jaringan bawah tanah yang mengalirkan air. Naik atau turunnya air itu juga sering disebabkan oleh pergerakan patahan atau retakan di batuan bawah tanah yang mengubah rute aliran air bawah tanah. Dalam beberapa kasus, gempa bumi dapat menyebabkan perubahan tekanan pada aquifer atau kantong air di bawah tanah yang menyebabkan air terdorong ke permukaan atau tertahan lebih dalam. Misalnya, setelah gempa besar, air di sumur itu bisa mendadak kering karena perubahan jalur air, atau sebaliknya, sumur bisa sebelumnya kering bisa mendadak penuh dengan air. Sebelum perubahan level air, gempa juga dapat mempengaruhi kualitas air. Tekanan dari aktivitas tektonik bisa menyebabkan lapisan batuan yang biasanya melindungi sumber air itu terpapar, sehingga material padat atau lumpur ikut terbawa dan mencemari air. Akibatnya, air yang tadinya jernih bisa menjadi keruh, menunjukkan adanya pergerakan sedimen atau partikel-partikel dari dalam tanah yang terbawa akibat gempa. Air keruh ini kadang disertai bau yang tidak sedap atau perubahan rasa yang biasanya menjadi indikasi bahwa tekanan di bawah tanah telah menyebabkan perubahan signifikan pada aquifer atau retakan bawah tanah. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi sumur-sumur di kawasan pedesaan, tetapi juga mata air alami yang sering menjadi sumber utama bagi masyarakat. Mata air panas misalnya bisa menunjukkan perubahan suhu akibat aktivitas vulkanik atau tektonik di dalam daerah sekitarnya. Setelah gempa, suhu mata air panas bisa meningkat atau menurun drastis, ya, tergantung pada pergerakan magma atau retakan baru yang terbentuk di bawah permukaan bumi. Mata air yang tiba-tiba berhenti mengalir atau sebaliknya alirannya menjadi lebih deras seringkali menjadi indikasi bahwa tekanan tektonik yang sedang berproses di bawah tanah. Fenomena ini tidak hanya terjadi setelah gempa besar, tapi juga menjadi awal tanda sebelum gempa utama terjadi, terutama di zona yang rentan terhadap gempa megatrust, seperti di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa. Di wilayah ini, perubahan pada sumur dan mata air kadang dilaporkan beberapa hari atau bahkan minggu sebelum gempa terjadi, karena air bersifat dinamis dan sensitif terhadap perubahan tekanan. Pengamatan terhadap sumur dan mata air bisa memberikan petunjuk dini tentang adanya aktivitas tektonik yang berlangsung.
Meskipun fenomena ini tidak selalu dapat dijelaskan secara langsung oleh masyarakat awam, banyak penduduk di daerah rawan gempa yang telah mengamati pola-pola perubahan pada sumur dan mata air sebagai sinyal alamiah. Secara tradisional, petani dan nelayan yang bergantung pada sumber air ini telah mengenali tanda-tanda air sumur yang tiba-tiba surut atau mata air yang mengering sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di dalam bumi. Kombinasi dari perubahan pada sumber air ini dapat dengan tanda lain seperti gempa kecil atau aktivitas hewan yang tidak biasa seringkali membuat masyarakat lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa besar. Jadi pemantauan ilmiah terhadap perubahan sumur dan mata air kini menjadi bagian penting dalam penelitian geologi dan seismologi. Dengan menggunakan teknologi modern seperti sensor tekanan dan aliran bawah tanah, para ilmuwan dapat memantau perubahan kecil yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia. Data ini kemudian digunakan sebagai dari sistem peringatan dini untuk membantu masyarakat di daerah rawan gempa mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi. 5. Tandanya adalah bau gas belerang atau gas metana. Jadi bau gas belerang pada gas metana seringkali dianggap sebagai salah satu pertanda yang mungkin muncul sebelum terjadinya gempa besar, terutama di wilayah yang berada di atas zona subduksi. Di zona ini, dua lempeng tektonik saling bertumbukan dan proses pergeseran serta tekanan yang menjadi dasar pemicu pelepasan gas-gas dalam perut bumi. Dan gas belerang atau H2S dan metana CH4 itu merupakan dua jenis gas yang paling umum ditemukan. Karena keduanya sering kali terbentuk sebagai hasil dari aktivitas vulkanik atau proses dekomposisi organik di dalam lapisan bumi. Ketika gempa besar mendekati puncaknya, pergeseran dan tekanan yang terjadi di bawah permukaan bumi dapat membuka retakan dan celah yang memungkinkan gas-gas itu keluar ke permukaan. Bau belerang yang biasanya mirip dengan bau telur busuk yang sangat menyengat, gas-gas ini sering dikaitkan dengan aktivitas vulkanik, namun juga dilepaskan akibat pergeseran lempeng tektonik di daerah non-vulkanik. Ketika retakan atau patahan di bawah tanah terbuka akibat tekanan yang meningkat, gas belerang yang terperangkap di dalam bumi dapat naik ke permukaan dan tercium oleh manusia. Bau ini bisa tercium lebih kuat di daerah yang dekat dengan gunung berapi atau daerah yang memiliki aktivitas geotermal tinggi. Namun di beberapa kasus, bau belerang ini juga dilaporkan muncul sebelum gempa di daerah pesisir yang berada di zona subduksi seperti di pesisir selatan Pulau Jawa ini. Selain belerang, gas metana juga dilepaskan dan di lapisan dalam bumi. Metana biasanya tidak berbau, tapi di beberapa kasus, pelepasan gas ini bisa tercampur dengan senyawa organik lain yang memberikan bau khas. Seringkali menyerupai bau tanah dan lumpur. Gas metana seringkali terperangkap di bawah tanah atau di bawah dasar laut dalam kantong gas yang kemudian dilepaskan ketika terjadi pergerakan tektonik. Ketika lempeng tektonik bergeser, kantong gas ini biasanya pecah dan melepaskan gas ke atmosfer. Fenomena ini sering diamati di daerah pesisir di mana bau gas metana tercium sebelum gempa besar terjadi, terutama di dekat daerah perairan yang kaya dengan endapan organik dan area memiliki cadangan gas alam bawah laut. Jadi pelepasan gas ini kadang terjadi bersamaan dengan fenomena seismik lain seperti gempa kecil atau tremor yang menandakan adanya peningkatan aktivitas tektonik di bawah permukaan. Jadi masyarakat yang tinggal di daerah rawan gempa mungkin tidak selalu menyadari bahwa bau gas ini terkait dengan aktivitas seismik, terutama jika mereka tinggal di dekat kawasan industri atau pabrik yang menghasilkan bau serupa. Namun dalam kasus di mana bau belerang atau metana muncul secara tiba-tiba tanpa adanya penyebab yang jelas, ini bisa menjadi sinyal adanya pergerakan besar di dalam bumi. Selain itu, bau gas yang tercium yang bisa disertai dengan fenomena alam seperti mata air panas yang tiba-tiba berbau, perubahan pada sumur atau bahkan air laut yang menjadi lebih keruh. Gas-gas yang terlepas dari bawah tanah bisa bercampur dengan sumber air, membuatnya berubah warna atau bau. Ini menjadi tanda bahwa ada proses geologi besar yang sedang berlangsung di bawah tanah. Ilmu pengetahuan saat ini terus berusaha untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara pelepasan gas bawah tanah dan gempa bumi. Geolog dan vulkanolog menggunakan teknologi pemantauan gas seperti detektor gas dan sensor kimia di area rawan gempa untuk mengukur kadar gas belerang dan metana di udara atau di tanah. Jika ada peningkatan yang signifikan dalam konsentrasi gas-gas ini, hal
itu bisa menjadi salah satu indikator tekanan di zona subduksi sedang meningkat dan kemungkinan besar bisa terjadi. Namun pelepasan gas ini bukanlah satu faktor yang bisa memprediksi gempa, dan seringkali hal ini terjadi bersamaan dengan tanda alam lainnya seperti perubahan pada hewan, aktivitas lebih kecil, atau perubahan permukaan air. Menggabungkan berbagai indikasi ini dengan teknologi pemantauan modern itu dapat membantu meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana gempa besar yang mungkin terjadi. Yang keenam, gangguan pada sistem elektronik. Jadi gangguan pada sistem elektronik itu sebelumnya terjadi gempa besar merupakan salah satu fenomena yang masih menjadi subjek penelitian dan menarik perhatian para ilmuwan. Beberapa laporan dan pengalaman dari masyarakat di wilayah-wilayah rawan gempa menyebutkan bahwa alat-alat elektronik seperti ponsel, radio, televisi, atau bahkan perangkat GPS dapat mengalami malfungsi atau gangguan yang tidak biasa. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang konklusif dan hipotesis bahwa gangguan ini mungkin disebabkan oleh gelombang elektromagnetik yang dihasilkan akibat pergeseran lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Ketika lempeng tektonik bergerak dan memakan satu sama lain di zona subduksi, seperti ada di selatan Pulau Jawa, energi dalam bentuk gelombang seismik dan elektromagnetik dapat dilepaskan. Pergeseran besar yang terjadi di kerak bumi ini diyakini mampu menghasilkan medan elektromagnetik yang kuat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perangkat elektronik di sekitar wilayah tersebut. Jadi perubahan mendadak pada medan elektromagnetik di sekitar wilayah tersebut, yang secara mendadak itu dapat mengganggu sinyal elektronik atau menyebabkan alat-alat elektronik bekerja secara tidak normal. Misalnya, ponsel mungkin kehilangan sinyal, perangkat GPS menjadi tidak akurat, atau radio mengalami gangguan statis yang meningkat secara tiba-tiba. Ponsel dan perangkat nirkabel itu seringkali juga menjadi alat yang pertama kali merasakan dampak dari gangguan elektromagnetik ini. Ada laporan bahwa panggilan telepon terputus tanpa sebab, sinyal telepon tiba-tiba hilang, atau ponsel mengalami restart otomatis. Beberapa pengguna bahkan melaporkan layar perangkat mereka berkedip atau menampilkan pesan kesalahan. Di samping itu, radio bisa mengalami gangguan dalam bentuk statis atau desain yang tidak biasa. Meskipun kondisi cuaca normal dan jauh dari sumber gangguan lainnya seperti menal, transmisi, hal ini bisa menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa seperti di lingkungan elektromagnetik di sekitar wilayah tersebut. Selain perangkat komunikasi alat navigasi seperti GPS, juga bisa terkena dampak dari gangguan elektromagnetik ini. Sinyal GPS yang biasanya akurat bisa menjadi salah arah atau mengalami keterlambatan. Dalam beberapa kasus, sistem navigasi pada kendaraan mengalami malfungsi dan memberikan informasi lokasi yang salah. Gangguan pada sistem elektromagnet ini sering dilaporkan terjadi mendekati gempa besar atau selama aktivitas seismik kecil yang mendahului gempa utama. Jadi meskipun fenomena ini masih memerlukan lebih banyak penelitian, beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa ionisasi di atmosfer yang dihasilkan oleh aktivitas seismik bisa menjadi penyebab gangguan ini. Ketika tekanan di zona subduksi meningkat, gesekan di antara lempeng tektonik mungkin menghasilkan muatan listrik yang kemudian dilepaskan dalam bentuk medan elektromagnetik. Medan ini mempengaruhi alat elektromagnetik, terutama perangkat yang sensitif terhadap perubahan frekuensi dan sinyal, seperti ponsel dan radio. Selain itu, perubahan medan magnet bumi di daerah sekitar zona gempa juga bisa berperan dalam mempengaruhi fungsi alat-alat elektromagnetik ini. Di sisi lain, gangguan elektromagnetik ini juga menjadi bagian dari penelitian ilmiah dalam bidang prediksi gempa. Para ilmuwan tengah mengembangkan teknologi yang bisa mendeteksi fluktuasi medan elektromagnetik sebagai salah satu indikator dini sebelum gempa besar terjadi. Dengan memantau gangguan pada sinyal radio, pola gelombang elektromagnetik, dan perubahan pada perangkat elektronik lainnya, diharapkan hal ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan sistem peringatan dini. Meskipun tantangan untuk menjadikan metode ini sebagai sistem prediksi yang andal masih besar. Fenomena ini, gangguan elektronik ini memberikan potensi tambahan dalam upaya mitigasi bencana. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa, mengenali gangguan pada alat elektronik bisa menjadi salah satu sinyal untuk meningkatkan kewaspadaan. Jika ada gangguan yang tidak biasa pada perangkat elektronik, terutama jika disertai dengan tanda-tanda lain seperti gempa kecil, perubahan pada hewan, atau bau gas, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa sedang terjadi aktivitas tektonik di permukaan bumi. Yang ketujuh,
suara gemuruh dari dalam bumi. Suara gemuruh dari dalam bumi seringkali dilaporkan oleh saksi mata sebagai salah satu tanda alam yang mendahului gempa besar, terutama gempa megatrust. Fenomena ini umumnya terdengar seperti dentuman keras, suara gemuruh, atau bahkan suara seperti guntur yang datang dari bawah tanah. Suara ini bisa terjadi karena pergeseran dan gesekan lempeng tektonik yang masih di zona subduksi, seperti yang terletak di Pulau Jawa. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak, tekanan besar yang terbentuk di antara mereka dapat menghasilkan gelombang seismik yang berat melalui kerak bumi, menciptakan suara yang terkadang dapat didengar oleh manusia beberapa detik hingga beberapa menit sebelum gempa utama. Gemuruh ini disebabkan oleh gelombang primer, yaitu gelombang seismik yang bergerak lebih cepat daripada gelombang sekunder yang bertanggung jawab atas getaran yang dirasakan selama gempa. Jadi gelombang primer merambat melalui bumi dengan kecepatan yang tinggi dan dapat menimbulkan getaran halus yang diikuti oleh suara gemuruh, namun seringkali tidak disertai dengan getaran yang kuat. Oleh karena itu banyak orang melaporkan mendengar suara tersebut sebelum mereka merasakan getaran gempa yang sesungguhnya. Dalam beberapa kasus, suara ini bisa terdengar seperti kereta api yang bergerak cepat atau gemuruh, suara yang semakin mendekat. Di daerah pesisir atau kawasan dekat dengan pusat gempa, suara gemuruh ini bisa menjadi lebih intens karena kondisi geologi lokal, seperti komposisi tanah dan struktur batuan. Material yang lebih keras, seperti batuan granit, cenderung mengantarkan gelombang suara lebih cepat dan lebih keras. Sementara tanah yang lebih lembut dapat menyerap sebagian dari energi suara, membuatnya terdengar lebih samar. Di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa yang berada dekat zona subduksi aktif, suara gemuruh ini kadang kali terdengar lebih keras karena aktivitas gempa bawah laut yang menghantam kerak bumi di bawah samudera. Masyarakat di daerah rawan gempa seringkali mengenali suara ini sebagai tanda peringatan. Suara gemuruh yang datang dari dalam bumi dianggap sebagai peringatan awal sebelum getaran besar datang. Dalam beberapa kasus, orang-orang mendengar suara ini untuk segera mencari aman dan berlindung, karena mereka tahu gempa besar kemungkinan akan terjadi. Meskipun demikian, tidak semua gempa besar diawali oleh suara gemuruh, sehingga penting bagi masyarakat waspada terhadap tanda-tanda lain selain suara. Selain itu, beberapa gempa juga disertai oleh dentuman keras yang terdengar saat sebelum getaran utama. Dentuman itu bisa terjadi ketika ada pergeseran mendadak di salah satu bagian lempeng yang memicu pelepasan energi seismik dalam bentuk suara. Pada gempa megatrust, di mana gesekan antara lempeng sangat kuat, dentuman ini bisa terdengar seperti ledakan atau tumbukan besar dari dalam bumi. Dentuman semacam ini seringkali membuat masyarakat yang tinggal di dekat pusat gempa merasakan ketakutan, karena suaranya bisa sangat menggelegar dan memberikan kesan adanya bencana besar yang sedang terjadi. Fenomena suara gemuruh ini juga menarik perhatian para ahli seismologi yang mencoba memanfaatkan sebagai bagian dari sistem peringatan dini gempa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan mengidentifikasi pola suara yang dihasilkan oleh aktivitas tektonik, para ilmuwan bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang sifat gempa yang akan datang, termasuk besaran dan lokasinya. Sistem pemantauan yang lebih sensitif terhadap frekuensi suara bawah tanah dan gelombang primer dapat membantu memberikan peringatan beberapa detik lebih awal sebelum getaran besar terjadi, memberikan masyarakat lebih banyak waktu untuk berlindung. Bagi penduduk di wilayah yang sering terkena gempa seperti pesisir selatan Jawa, kesadaran akan fenomena suara gemuruh ini menjadi tambahan penting dalam mitigasi bencana. Jika suara gemuruh dan dentuman dari bumi terdengar, tindakan segera untuk menyelamatkan diri menjadi kunci yang mengurangi dampak dari gempa besar yang segera menyusul. Meskipun tanda-tanda alam seperti gemuruh dari dalam bumi, perubahan pada gangguan pada alat elektronik, bau gas dapat menjadi petunjuk awal sebagai gempa megatrust, tetapi penting bagi masyarakat untuk tidak sepenuhnya mengandalkan tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda ini hanya bersifat tidak pasti dan tidak selalu terjadi sebelum gempa. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat di wilayah rawan gempa untuk selalu mewaspada dan mengikuti peringatan resmi yang juga lembaga berwenang seperti BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi BMKG memiliki peran vital dalam memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai aktivitas seismik, serta memberikan peringatan dini tentang kemungkinan terjadinya gempa besar dan tsunami. Maka sekali lagi jangan terhanyut oleh berita hoax, kecuali yang dikeluarkan oleh BMKG.
Mengikuti peringatan resmi dari BMKG yang menggunakan data seismologi, teknologi satelit, serta sensor bawah laut, itu memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan terpercaya dibandingkan hanya mengandalkan tanda-tanda alami. BMKG secara rutin juga memantau aktivitas gempa di seluruh Indonesia, termasuk di zona subduksi selatan Pulau Jawa yang merupakan kawasan rawan gempa megatrust. Saat ini BMKG mengeluarkan peringatan dini, langkah-langkah penyelamatan evakuasi dapat segera dilakukan untuk mengurangi resiko cedera dan kerugian material. Jadi semacam itu, kalau BMKG sudah mengeluarkan panduan, silakan itu yang harus ditaati. Demikian teman-teman, bagaimana untuk kita melihat tanda-tanda alam terkaitan dengan misalnya terjadi megatrust. Sekali lagi kita patuhi acuan yang dikeluarkan oleh BMKG. Mungkin dari Jawa saja. Kalau ada tutur kata yang kurang, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kaitannya dengan penjelasan tanda-tanda alam kaitannya gempa megatrust, ya, jika itu terjadi di selatan Pulau Jawa. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.